Salam Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari Sabda Sadik yang bertema kasih setia bukan korban persembahan. Kita akan baca dari Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saya tertarik dengan kata yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Kita kenal orang Farisi, mereka adalah orang yang taat kepada hukum dan juga taat kepada aturan-aturan agama yang berlaku pada saat itu. Mereka melakukan itu dengan ketat, tapi mereka tidak mengindahkannya, karena pada saat mereka berjalan bersama dengan Yesus, mereka memetik buah pada hari Sabat, mereka memakannya, dan ya memang itu mereka makan karena mereka lapar. Dan perbuatan baik yang dilakukan oleh para pemanen gandum, mereka berbelas kasihan. Mereka menyisahkan bulir-bulir gandum itu untuk bagi orang nanti pejalan kaki yang lapar di tengah jalan. Nah, setiap orang yang lapar di tengah jalan, mereka berhak memakan apa yang disisahkan para pemanen gandum tersebut. Bukan hanya gandum, bisa juga dengan anggur dan apa saja yang panen pada saat itu. Jadi perbuatan baik yang dilakukan oleh pemanen itu adalah mereka berbelas kasihan, mereka menyisahkan makanan yang atau buah panen yang mereka sisahkan sengaja untuk bagi orang pejalan kaki atau siapa saja yang melintasi pada saat itu. Kita belajar di sini bahwa berbelas kasihan untuk menilai tindakan orang yang berbuat baik. Belas kasihan yang dilakukan oleh para pemanen gandum atau buah tersebut, mereka melakukan belas kasihan untuk menyisihkan makanan itu, menyisahkan bulir-bulir gandum itu bagi jalan kaki. Kita harus berbelas kasihan. Apa itu belas kasihan? Kalau di sini menekankan belas kasihan mendidik kita untuk membenci dosa, mengasihi pendosa, menjauhi yang jahat, dan kita akan merangkul orang-orang yang bertobat. Orang pendosa yang bertobat, yang mau untuk bertobat, kita akan merangkul mereka. Kita harus hidup dalam prinsip yang teguh, murah hati terhadap siapa saja yang mau bertobat, yang mau untuk berubah menjadi orang yang lemah lembut dan bijaksana. Saya tahu bahwa setiap orang tidak ada yang sempurna, tetapi kita mau belajar untuk sempurna. Prinsip untuk menuju kepada kesempurnaan itu kita harus belajar. Kita mau juga untuk berbelas kasihan. Di sini adalah teguran. Ada teguran yang keras bagi orang Farisi pada saat itu. Teguran yang keras yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, mereka yang mendalami hal keagamaan ternyata sangat lemah dalam pengertian tentang keadilan, belas kasihan, dan iman. Mereka tidak sadar bahwa di hadapan Tuhan mereka semua tidak tahu bahwa, tidak mengakui bahwa kalau kita semua orang berdosa. Nah, sama-sama orang berdosa. Mereka berpikir bahwa mereka sudah adalah orang yang kudus dan sudah melakukan apa yang menjadi aturan agama. Nah, tetapi di sini Tuhan keras untuk menasehati mereka. Dia katakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan
dari selasi atas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini adalah satu teguran bagi orang Farisi. Mereka merasa bahwa mereka sudah benar melakukan semua aturan-aturan agama, sudah benar. Ternyata mereka melakukan hal yang lebih penting, yaitu mereka sudah tidak mempedulikan lagi tentang keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Mereka tidak memperhatikan itu. Nah, kalau itu tadi di dalam ayat yang pertama kali kita baca tadi di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-13, itu tadi di situ menjelaskan bahwa yang dikehendaki Allah adalah belas kasihan dan bukan persembahan, karena Ia justru datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Di sini kita harus belajar bahwa belas kasihan Allah yang ada itu kita pelajari, kita teladani, bahwa belas kasihan itu kita mengasihi orang yang berdosa, mereka yang menuju kepada kebinasaan. Mari kita berbelas kasihan kepada mereka dengan cara kita memberitakan firman, memberitakan Injil keselamatan bagi mereka. Kita rangkul mereka yang mau bertobat, mau datang kepada Tuhan. Mari kita melakukan belas kasihan kepada mereka dengan mendoakan mereka, bergaul dengan mereka, dan supaya mereka menerima Injil keselamatan, kita beri perhatian khusus bagi mereka untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Mari Bapak Ibu dengan belas kasihan yang dari Tuhan kita lakukan untuk membawa mereka ke dalam doa-doa kita dan juga memberitakan Injil keselamatan bagi mereka. Karena mereka yang berbondong-bondong menuju kebinasaan, kita rangkul mereka. Mari kita temui mereka di mana saja berada, baik di sekitar kita. Mari belas kasihan itu kita tunjukkan dengan mendoakan mereka, merangkul mereka, memberi perhatian khusus kepada mereka. Karena Tuhan memanggil orang berdosa, bukan orang-orang benar, tetapi orang berdosa, mereka akan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena belas kasihan kita, belas kasihan Tuhan yang kita sudah sampaikan, bagikan kepada mereka, mereka akan merasakan belas kasihan itu. Mari tetap teguh, mari tetap semangat untuk melakukan, biarlah belas kasihan Tuhan dapat kita nyatakan bagi orang yang membutuhkannya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat Sabda Sadik pada pagi hari ini mengajarkan kami supaya kami tetap Tuhan berbelas kasihan pada orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang berdosa. Mari orang-orang yang mau bertobat, kami mau merangkul mereka dengan kasih, kami mau perhatikan mereka, kami mendorong mereka untuk dekat kepada Tuhan, untuk mengenal akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat belas kasihan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom.